Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Pratama. Nah, kali ini kita akan membahas masalah perkebunan inti rakyat dan food estate. Nah, dan bersama narasumber kita, oke Kak, boleh diperkenalkan namanya Kak? Oke, terima kasih Kak Gustian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Selyasar. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian di Universitas Sriwijaya. Oh, begitu ya Kak. Kita langsung aja ke pembahasannya ya Kak. Oke Kak. Nah, Kak, kalau boleh tahu apa itu perkebunan inti rakyat dan food estate ini Kak? Oke, jadi kita bahas dulu Ya. ya, itu adalah perkebunan inti rakyat dan food estate. Jadi untuk Hmm. perkebunan inti rakyat adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dan perkebunan sebesar sebagian inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat sekitarnya. Di sekitarnya sebagai plasma dalam satu sistem kerjasama yang saling menguntungkan atau bisa disebut kemitraan. Jadi kalau bisa dibilang food estate perkebunan inti rakyat itu adalah suatu perusahaan yang membangun lahan di suatu daerah itu harus memberi beberapa persentase dari lahannya kepada petani-petani yang ada di daerah tersebut, Kak. Seperti itu. Dan sedangkan untuk food estate itu untuk bisa kita bahasa lokal ya, biasa kita dengar adalah lembung pangan. Jadi lembung pangan atau food estate ini itu adalah suatu program pemerintah jangka panjang yang berguna menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, bahkan peternakan dalam satu kawasan tertentu. Jadi food estate itu kebanyakan di suatu daerah yang dijadikan pemerintah untuk memfokuskan suatu komoditi atau hasil pertanian untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, Kak. Seperti itu, Kak. Oh, seperti itu ya Kak. Nah, terus kalau boleh tahu perbedaan-perbedaannya itu seperti apa Kak antara perkebunan inti rakyat dan food estate tersebut Kak? Oke, Kak. Jadi kalau misalkan kita bahas perkebunan inti rakyat dulu nih. Perkebunan inti rakyat itu kita bagi sebagai 4 nih. Sebagai tiga perkebunan inti rakyat trans, perkebunan inti rakyat lokal, sama perkebunan inti rakyat khusus atau perkebunan pir khusus. Kita bahas satu-satu. Perkebunan inti rakyat trans itu adalah perkebunan inti rakyat transmigrasi, ya seperti namanya itu terjadi pada Orde Baru, yaitu perkebunan inti rakyat khusus masyarakat yang mengikuti program transmigrasi pada zaman Orde Baru. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah PIRSUS atau perkebunan inti rakyat khusus, yang dimana itu adalah program perkebunan inti rakyat yang dikhususkan untuk suatu masyarakat tertentu. Contoh yang paling kita mudah temuin itu adalah perkebunan inti rakyat khusus Kodam, yang dimana anggota-anggotanya berisikan pensiunan-pensiunan TNI. Yang ketiga adalah PIR lokal. PIR lokal adalah seperti namanya untuk warga lokal sekitar, seperti inti dari perkebunan inti rakyat itu sendiri. Dan perbedaan dengan food estate atau lembung pangan, food estate jika PIR itu dikhususkan untuk daerah itu adalah pola untuk pengembangan masyarakat sekitar dari lahan perusahaan. Lembung pangan itu program lebih ke program pemerintah, Kak. Seperti itu, program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia, Kak. Dan bedanya lagi untuk PIR itu untuk PIR itu kita bagi lagi banyak, Kak. Kita bagi dalam kemitraan. Jadi di PIR itu ada sistem namanya kemitraan, yang dimana itu adalah saling menguntungkan antara perusahaan dan petani lokal. Jadi dalam bentuk-bentuk kemitraan itu ada 3, yaitu pola inti plasma, pola subkontrak, dan pola dagang. Nih, kita bahas satu-satu nih ya. Jadi pola inti plasma. Pola inti plasma itu benar-benar petani lokal itu dijadiin
perusahaan itu sendiri Kak dikasih alat-alat lah, pokoknya dibiayain bener lah, dikasih pendidikan, habis itu cara panen yang bener, dikasih tempat untuk ngolahnya gitu. Jadi pola inti plasma itu benar-benar yang dimana paket lengkap lah gitu. Dan kedua itu adalah pola subkontrak, yang dimana pola subkontrak itu adalah para petani ini dia memproduksi sebagian dari produk yang ada di perusahaan tersebut, Kak. Bukan salah satu sih, keuntungan dari pola subkontrak ini lebih ke pengumpulan modal untuk petani-petani lokal. Yang ketiga, itu adalah pola dagang umum. Pola dagang umum ini adalah ini yang sering kita jumpai ya sebenarnya di seluruh Indonesia, itu adalah hasil panen dari lahan yang digarap oleh petani lokal itu dijual kembali ke perusahaan yang memberikan lahan tersebut, Kak. Seperti itu, Kak. Jadi itu tiga-tiganya itu adalah bentuk-bentuk kemitraan yang ada di perkebunan inti rakyat. Oh, jadi seperti itu ya, Kak. Terus kalau boleh tahu juga buat contoh-contoh perkebunan inti rakyat dan food estate ini gimana, Kak? Buat contoh-contohnya. Oke, Kak. Jadi untuk contoh, kalau kita contoh ke food estate dulu aja dah. Food estate itu lumbung pangan. Karena akhir-akhir ini kalau misalkan kita baca berita nih kan, baca berita itu pemerintah itu lagi gencar-gencarnya nih, lagi kayak Pak Jokowi ke mana sedang mencari itu karena yang pertama, kenapa pemerintah kita sedang gencar-gencarnya mencari membuat program lumbung pangan itu karena yang pertama ini yang salah satunya adalah dampak COVID-19, Kak. Mungkin kita contohnya pada tanggal 9 Juli 2020 nih, Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Kecamatan Kapuas untuk meninjau apakah Kabupaten Kapuas untuk meninjau apakah Kabupaten Kapuas layak untuk dijadikan lumbung pangan gitu. Dan salah satu ini pada tahun 2022 ini kata di berita itu sedang ada pembangunan di Kabupaten Hansa di Kalimantan Tengah kalau tidak salah. Di Kalimantan Tengah itu lagi gencar-gencarnya. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin bisa dilihat di berita lah, mungkin bisa dicari di Google, banyak lagi gencar-gencarnya pemerintah sedang membangun food estate. Sedangkan untuk perkebunan inti rakyat itu sebenarnya seluruh perusahaan perkebunan itu harus memiliki namanya perkebunan inti rakyat, yang dimana harus membuat perkembangan dan mengembangkan petani-petani lokal yang ada di Indonesia, yang ada di daerah perkebunan itu mengelola. Tapi yang kebanyakan yang bisa kita lihat terus terang itu adalah perusahaan-perusahaan BUMN, Kak, yang dimana mereka menerapkan yang saya bilang tadi, salah satunya adalah pola kemitraan yang pertama, yaitu pola inti plasma. Karena pola inti plasma, kenapa BUMN ini, perusahaan-perusahaan BUMN itu melakukan pola yang pertama? Karena mereka mendapat dukungan dan langsung diawasi oleh negara langsung, Kak. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, Kak, penjelasannya. Iya, Kak, seperti itu. Mungkin segitu aja ya. Oke guys, mungkin segitu aja penjelasan dari narasumber kita. Semoga penjelasannya bermanfaat buat kita semua dan buat viewers-viewers kita juga yang ada di rumah. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita. Mungkin seperti itu aja. Kita ucapkan terima kasih buat narasumber kita. Sama-sama, Kak.
Terima kasih buat waktunya. Ya, Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.